yang pun nanti yang pada orang antar para asisten staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal dan para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo secara virtual, para wartawan, hadirin dan para undangan yang kami muliakan, yang menyaksikan melalui live streaming TV dan para pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-62 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, mengawali rapat paripurna ini saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada kita sekalian sehingga rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib, lancar dan sukses. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, menurut catatan daftar hadir Dewan, dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang. Terima kasih bagi yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk melaporkan langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-62 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV, marilah sama-sama kita ikuti jalannya kegiatan di siang hari ini. Sakit. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-62 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk tertibnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan ini kami sampaikan sunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalan. 2, pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 16 garing DPRD garing 10 Romawi garing 2019 tentang penetapan badan anggaran DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2019-2024. 3, pembacaan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh Sekretaris Dewan. 4, penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh Ketua DPRD dan Gubernur Gorontalo. 5, penutup. Untuk absennya sunan acara kami tawarkan, apakah saudara-saudara setuju? Selanjutnya acara kedua, pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang perubahan kedua
atas keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 16 garing DPRD garing 10 Rumai garing 2019 tentang penetapan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2029-2024, dan dilanjutkan acara yang ketiga, pembacaan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan plafon anggaran sementara DPRD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh Sekretaris Dewan. Kepada Saudara Sekwan, saya persilakan. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor DPRD garing 9 angka Romawi garing 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 16 garing DPRD garing 10 angka Romawi garing 2019 tentang penetapan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengganti personalia keanggotaan di Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Saudari Haja Feni Rosdiana Anwar SE.MH, jadi Saudara Dedi Hamsa SPD. Kedua, hal lain di luar diktum ke-1 keputusan ini sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 16 garing DPRD garing 10 angka Romawi garing 2019 dinyatakan masih tetap berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 13 September 2021. DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua sudah bertanda Paris R.A. Yusuf. Nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor garing Pemkesra garing NK garing 9 angka Romawi garing 2021 nomor garing DPRD garing 9 angka Romawi garing 2021 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Rusli Habibi, jabatan Gubernur Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga, Kompleks Perkantoran Botu, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Paris R.A. Yusuf, jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. 3. Nama Muhammad Kris Wartabone, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. 4. Nama Sofian Puhi, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. 5. Nama Awaludin Paweni, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diperlukan
kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD, yaitu meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dan APBD tahun anggaran 2022. Secara lengkap kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikian, nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Gorontalo, 13 September 2021. Gubernur Gorontalo selaku pihak pertama akan bertanda Rusli Habibi. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo selaku pihak kedua akan bertanda Paris R.A. Yusuf Ketua, Muhammad Kris Wartabone Wakil Ketua, Sofyan Puhi Wakil Ketua, Awaludin Paweni Wakil Ketua. Nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor /garing Pemkesra garing NK garing 9 Angka Rumawi garing 2021 nomor /garing DPRD garing 9 Angka Rumawi garing 2021 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Rusli Habibi, jabatan Gubernur Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Paris R.A. Yusuf, jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. 3. Nama Muhammad Kris Wartabone, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. 4. Nama Sofyan Puhi, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. 5. Nama Awaludin Paweni, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sabta Marga Kompleks Perkantoran Botu. Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu disusun prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2022, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara perurusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022. Dengan ketentuan
Jika telah ditetapkan nominal dana perimbangan tahun 2022 yang definitif, maka plafon anggaran sementara yang telah disepakati tersebut akan menyesuaikan dengan nominal dana perimbangan tahun 2022 yang definitif tersebut. Secara lengkap, prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikian, nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Gorontalo, 13 September 2021. Gubernur Gorontalo selaku pihak pertama akan bertanda Rusli Habibi. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo selaku pihak kedua akan bertanda Paris R.A. Yusuf Ketua, Muhammad Kris Wartabone Wakil Ketua, Sofian Puhi Wakil Ketua, Awaludin Paweni Wakil Ketua. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara keempat, penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh Gubernur dan pimpinan DPRD. Sebelum penandatanganan, kami tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju nota kesepakatan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Saudara Sekwan tadi untuk ditandatangani? Makasih atas persetujuan saudara-saudara untuk acara penandatanganan. Maka pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua, yakni yang terhormat Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, SAP. Pimpinan kami terima. Selanjutnya, untuk penandatanganan nota kesepakatan, kami persilakan kepada Saudara Wakil Gubernur secara virtual dan Saudara Ketua Dewan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Terima Ketua. Hidayat, Pak. Silakan. Karena Pak Wakil Gubernur hanya secara virtual tidak hadir di sini, mungkin Pak Sekda bisa diminta untuk mendampingi Pak Ketua. Untuk itu permintaan dari salah satu anggota yang mulia, yang terhormat Bapak Hidayat Bauti, agar Pak Sekda diundang sama-sama mendampingi Pak Ketua. Perintah dilaksanakan. Para mitra Poliama dan pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, saat ini sementara kegiatan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Dan untuk Bapak Gubernur belum bisa hadir di hari ini dan diwakili oleh Wakil Gubernur Bapak Idris Rahim secara virtual, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris R.A. Yusuf Esos MSI, dan didampingi juga oleh Bapak Sekda. Karena Pak Ketua sudah berada di tempat pimpinan sidang, maka pimpinan kami serahkan kembali. Pimpinan rapat saya terima kembali. Makasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua
Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik yang telah memimpin rapat sementara. Rapat paripurna Dewan hadirin dan para undangan yang kami muliakan. Selanjutnya kita masuki acara kelima, terakhir penutup. Sebelum Pak ditutup, Ketua, sebelum ditutup, kami persilakan Pak Ketua. kepada para interruptor. Ya, silakan Ibu Yasmin. Baik, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, pimpinan dan rekan-rekan anggota yang hadir pada paripurna siang hari ini, Pak Sekda dan jajarannya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami tadi menyelesaikan audiens dengan para pekerja seni dan UMKM. Di dalam kesimpulan, mereka ingin menyampaikan pada pemerintah daerah agar supaya untuk pemberlakuan PPKM ini bisa dikaji kembali Pak Sekda, karena menurut mereka bahwa pemberlakuan PPKM di Gorontalo tidak sama dengan di Pulau Jawa. Ada beberapa pekerja seni, kurang lebih mereka yang terhimpun dalam aliansi beberapa pekerja seni, mereka kehilangan pekerjaan akibat pandemik yang biasanya mereka bekerja di atas jam setengah 8 malam sampai jam 12 malam. Harapannya ini bisa dikaji kembali untuk diberlakukan. Kemudian yang kedua adalah pemberian kompensasi untuk para pekerja seni dan UMKM ini yang kehilangan pekerjaannya. Ini disampaikan agar supaya mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, agar supaya mereka ini juga sama pemberlakuannya dengan pekerja-pekerja lainnya yang kehilangan pekerjaannya. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan Ketua, izin. Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan, kaitan dengan yang tadi, saya sebetulnya senang menerima ini. Cuma kalau misalnya saya buka satu, semua menyampaikan hal yang sama, pasti semua anggota ini 41 yang ada di bawah menyampaikan. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Ibu Espin dan lain-lain juga mungkin begini, itu tolong dikaji saja di bahan komisi. Kan kita kan membuat laporan ke tingkat atas toh. Jadi saya harapkan ini kita hentikan saja saran-saran seperti ini. Pak Ketua. Forkopimda ternyata tentang pembatasan ini laporan dari teman-teman komunitas bentor dari komunitas ojol. Jadi ini mohon diteruskan ke Forkopimda bahwa pembatasan blokade jalan itu menurut mereka sangat mempersulit mereka di masa pandemik. Dan yang kedua Pak Ketua, ini mungkin tidak substansi, tapi kalau ditinjau dari sisi hukum, mungkin ini perlu untuk kita pertanyakan persoalan penandatanganan secara virtual. Apakah kemudian ini absah pengambilan keputusannya di situ atau bagaimana Ketua? Terima kasih. Ya Pak Irwan, saya kira sama dengan Ibu Espin, agar supaya lebih legitimasi, tolong menyurat ke pimpinan. Dan selama yang sudah berlaku ini, seluruh surat-surat komisi kami teruskan ke gubernur dan ditindaklanjuti ke komisi-komisi selanjutnya untuk ngecek. Iya sudah, ya kita tunggu saja. Interupsi Pak Ketua. Ya silakan Pak. Saya pikir kita sudah sepakati susunan acara Pak Ketua. Tolong kita di jalan itu dulu Pak Ketua. Ada interupsi di luar konteks pembicaraan materi paripurna hari ini. Kita tutup dulu paripurna baru kita berikan kesempatan Pak Ketua. Makasih. Ya, saya sebetulnya seperti Pak Pikram, cuma kan saya tidak enak kalau saya bilang jangan. Oleh sebab itu saya berharap agar supaya seluruh peserta ini bisa ada kesadaran acara. Pak Ketua, jangan pakai perasaan di sini Pak Ketua. Ini rapat forum paripurna. Bapak itu sudah diatur dalam pasal tata tertib 109. Kewenangan Bapak itu. Makasih Pak Ketua. Baik, makasih
Pak, ini saya akan laksanakan, dan tolong saya dibela kalau misalnya ada orang yang memprotes itu, ya toh. Dan untuk Pak Iwan tentang keabsahan, orang nikah saja Pak Iwan sekarang virtual. Jadi tidak usah sebab ini sekarang bukan dari sekarang Pak, saudara sebelumnya, ya. Lanjut. So di mana ini? Sebelum ditutup, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pimpinan dan anggota komisi-komisi. Terima kasih Sekretaris Daerah yang sama-sama selalu dengan kita bersama TAPD dan Kepala OPD yang telah membahas KPPS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Terakhir perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan rencana induk kegiatan DPRD bahwa untuk pembahasan selanjutnya adalah paripurna pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Insya Allah akan dilaksanakan pada agenda rapat berikutnya sesuai agenda RIK yang dibahas oleh Badan Musyawarah. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-62 dalam rangka penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 secara resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV, demikian telah kita ikuti jalannya kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-62 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Saya reporter Anda Caca Selvia, Station Manager kami Bapak Bambang Arsyad, pimpinan Kindali TV Akbar Yusuf, produser kami Dea Patricia, dan teknisi kami Pepin Plan. Saya undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab nomor 58 Gorontalo.